Udah masuk. Selamat pagi. Salam dalam damai Kristus. Puji dan syukur kepada Kristus yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini. Selamat datang di Paroki Serpong, Gereja Santa Monica BSD. Dalam kesempatan di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan acara penerimaan sakramen perkawinan Saudara Elfredus Maximus Sina, putra dari Bapak Aloysius Sina dan Ibu Petronella Maggi, dengan Saudari Katarina Patricia Londa, putri dari Bapak Gabriel Gao dan Ibu Maria Embu. Sakramen perkawinan ini akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC. Dimohonkan alat komunikasi dinonaktifkan, serta Bapak dan Ibu dapat mengikuti misa penerimaan sakramen perkawinan ini dengan hikmat sesuai dengan tata cara Gereja Katolik. Mari kita menyambut imam dan kedua mempelai beserta keluarga yang berbahagia. Mohon berdiri. Terus. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Elfredus Maximus Sina dan Katarina Patricia Londa. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Yohanes Haris Anjaya OST yang terhormat, seluruh keluarga Aloysius Sina dan Gabriel Gao hendak mengantar Elfredus Maximus Sina dan Katarina Patricia Londa memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan senang hati saya atas nama gereja menyambut dan meluluskan permintaan saudara untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama menuju ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara Elfrindus Maximus Sina dan Saudari Katarina Patricia Londa bersama dengan orang tua, sanak saudara dan para sahabat kalian semua, gereja ikut bergembira dan menerima kalian berdua dengan senang hati pada saat penuh arti dalam hidupmu. Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan, sebab bagi orang beriman Allah adalah sang kasih itu sendiri. Oleh karena itu, dengarkanlah sabdanya dengan penuh perhatian. Semoga Ia mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua, serta menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti kalian harapkan. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkan cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Buku Panduan halaman 42. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama makhluk yang diberikan kepadanya. Demikianlah nama makhluk-makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan.
Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Mari kita bersama-sama memazmurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aleluya, aleluya, aleluya. Setiap orang yang mengasihi orang lain lahir dari Allah dan mengenal Allah. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kelihatan semua bahagia dengan berbagai macam warna. Dan ada yang pakai seragam juga di sebelah sana. Supaya kelihatan ini adalah keluarga. Yang nggak pakai seragam bukan keluarga. Hanya keluarga jauh. Tapi enggak juga. Kenapa? Karena yang lain itu pengen tampil beda. Karena setiap orang, apalagi para pria itu punya selera. Termasuk si L ini. Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini sungguh menunjukkan kita sebagai orang beriman. Bahwa tadi dikatakan bahwa manusia ternyata tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dirinya. Ketika melihat apa yang Tuhan ciptakan, belum menemukan penolong yang sepadan, dan akhirnya Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuknya. Sehingga ada lagu tulang rusuk. Bisa nyanyinya enggak? Kurang profesional mereka. Harusnya belajar lagu tulang rusuk. Terima kasih kuungkapkan padamu atas dia yang kau berikan kepadaku. Kenapa?
manusia wanita diambil dari tulang rusuk supaya sepadan, sejajar, pria dan wanita sama, hanya ada perbedaan. Maka mereka saling menolong satu sama lain, saling melengkapi. Itu tujuan kisah penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan ternyata El menemukan penolongnya di mana, El? Suaranya pelan kali. Mana mungkin orang Flores suaranya pelan. Coba pegang masing-masing. Kita dengarkan, ketemunya di mana? Lewat sosial media. Sosial medianya yang mana? Facebook. Dari Facebook. Tapi nggak apa-apa, dari Facebook memang kalau dalam bahasa Indonesia Facebook berarti bukunya muka, dari situ ada muka-muka orang. Dan diketemukanlah sejak tahun berapa? ...2012, yang satu di Bali, yang satu di sini ya. Walaupun berjauhan ternyata mereka bisa saling bertemu. Dan ternyata sudah berapa bulan tinggal di sini? Udah 4 bulanan tinggal di Tangerang, ternyata dibanding di Bali yang sedang kesepian mereka. Dan setelah ini pengantin akan diboyong ke Bali ya? Belum? Nanti pada saatnya. Di sana sudah aman, sudah ada cerita We Love Bali. Dan kalau udah di Bali berarti Bapak Ibu nanti satu waktu bisa minta kepada mereka, kapan kita jalan-jalan ke Bali? Bahagia bukan? Yang di sana juga bahagia? Kita jalan-jalan ke Bali. Karena nanti bisa buat lagu di Kuta Bali. Saudara, ketawa lagi. Oh, di sana bisa lagu di Kuta Bali? Tapi mereka belum pernah ketemu di Kuta Bali. Jadi jangan dinyanyikan dulu. Nanti kalau mereka sudah sampai di Kuta Bali baru boleh bernyanyi lagunya Andre Hanusa. Saudara-saudara terkasih, tadi diingatkan juga dalam bacaan kitab suci, dalam bacaan Injil, bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah yang menjadi nilai perkawinan yang paling utama dalam gereja Katolik. Nggak ada istilah cerai kecuali Tuhanlah yang menentukan. Maka walaupun nanti berjauhan dengan orang tua, kalian tetap harus seia sekata mengingat apa yang kalian janjikan hari ini dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan apalagi kalau sudah mulai semuanya menjadi banyak. Karena saya yakin kalau orang Flores nggak mau cuma anak 2. Itu tabu namanya. Harus 3 atau 4 supaya dunia ini semakin ramai dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan seperti biasa, peristiwa perkawinan selalu dinanti-nantikan oleh keluarga. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat yang membahagiakan, di mana semua tawa kebahagiaan akan muncul. Dan di saat itu juga mulai kata-kata puji-pujian keluar. Kenapa? Karena Anda telah minum air kata-kata. Tanpa ada air kata-kata, pesta belum sah. Maka Bapak, siapa itu? Pak Lambert itu sudah menyiapkan banyak sekali air kata-kata supaya kebahagiaan itu menjadi sempurna. Tanpa air kata-kata kurang sempurna. Dan siap juga mungkin ditambah dengan batu-batu untuk main kartu nanti. Di sana juga siap kalah yang di sana. Dan jangan kalahkan pengantin. Mereka harus menang selalu. Kalau kalah kualat nanti.
Saudara-saudara terkasih, dalam hidup perkawinan kita diingatkan juga bahwa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia, maka nanti juga dibekali dengan benda-benda rohani ini yang mengingatkan kalian berdua untuk selalu membaca kitab suci. Maka tadi dengarkanlah sabdanya. Semoga Allah mengulurkan tangannya dari surga dan memberkati kalian. Juga jangan lupa untuk berdoa kepada Yesus lewat perantaraan Bunda Maria dengan doa rosario. Dan saya yakin hampir semua orang Flores kalau tanpa doa rosario rasanya belum serak. Kemana-mana pun harus pakai rosario. Kalau enggak dikantongin ya dipakai. Kalau bisa yang besar melebihi paus. Juga diingatkan juga bahwa kalian pun akan membuat keluarga kudus seperti keluarga kudus di Nazaret. Maka doa-doa jangan dilupakan. Dan kalau ada masalah-masalah jangan takut. Keluarga besar akan siap membantu. Pertengkaran dalam hidup keluarga pasti terjadi. Coba kita bertanya pada saksi. Bapak, seringkah bertengkar dengan ibu? Enggak apa-apa. Masalahnya pertengkaran apa, Pak? Yang di belakang itu masalahnya. Satu hal yang biasa menyebabkan pertengkaran. Wah, sering tapi apa ya? Salah paham, kurang komunikasi, masalah ekonomi, masalah uang, juga bagaimana mendidik anak. Seringkali yang satu pengen ke sono, yang satu pengen ke sana. Yang satu doa dulu, enggak usah, nanti aja. Kalau yang satu pengen jajan, jangan, masa corona. Yang satu, enggak apa-apa, biar anak bahagia, dan sebagainya. Yang paling penting adalah tetap ada komunikasi dalam keluarga sebagai suami istri, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dengan komunikasi, masalah-masalah bisa diselesaikan. Asal sama-sama rendah hati. Seperti yang Yesus ajarkan sendiri, kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang penuh pengorbanan. Berkorban demi kebahagiaan pasangan. Kalau tanpa pengorbanan hanya mau menang sendiri, saya yakin yang terjadi adalah pertengkaran dan pertengkaran. Tapi kalau mau berkorban, yang ada adalah kebahagiaan. Memang saya tidak bisa melihat apakah mereka tersenyum atau enggak. Karena masih pakai masker. Tapi nanti pada saatnya mereka akan membuka masker dan buka-bukaan. Buka masker maksudnya. Yang di sana ketawa terus. Emang mikirnya apa di sono itu? Kacau sekali di sana itu. Udah pakai seragam juga. Walaupun celananya tidak berseragam. Tapi nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah, mari saudara-saudara terkasih, keluarga besar, kita dukung keinginan luhur mereka. Memang pada masa ini, inilah yang harus terjadi. Tapi bagi kita yang paling penting adalah semuanya sehat, bahagia. Apalagi kalau sudah air kata-kata keluar, semua corona hilang, ditelan. Jadi harus ada yang panas-panas semuanya, supaya semuanya bahagia. Dan saya yakin nanti juga mereka akan nari-nari apa ya? Pokoknya semalam suntuk mereka akan kelelahan. Pokoknya Bapak Ibu, sampai tengah malam nanti mereka jangan istirahat dulu. Biarlah setelah lewat tengah malam baru beristirahat. Supaya apa? Supaya kebahagiaan. Kalau kita semua sedang bahagia, pengantinnya sudah nggak ada. Apa kata dunia? Iya kan? Jadi harus ada mereka selalu. Dan saya yakin semalam pun mereka sudah susah tidur. Karena tadi pagi-pagi harus berdandan semuanya. Tapi yang paling penting adalah mari kita dukung keinginan luhur mereka untuk membentuk keluarga yang baru, agar keluarga menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kelak Bapak Ibu semua akan diundang ke Bali.
untuk berwisata di Pulau Dewata, sehingga kita semua bisa masuk surga. Maksud surga yang ada di sono maksudnya, jangan surga yang di sono. Protes aja di sono, kacau. Saudara-saudara terkasih, mari kita lanjutkan dengan kesepakatan perkawinan. Kita buka buku halaman 6. Di bawah, saya persilakan untuk berdiri, saksi mendampingi di sebelah kiri dan kanan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Elfridus Maximusina dan Katarina Patricia Londa, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, Sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Saya persilakan kalian berhadapan, berjabat tangan kanan, dan nyatakanlah kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Dari sini, Pak. Saya, Elfridus Maximusina, memilih engkau, Katarina Patricia Londa, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Katarina Patricia Londa, memilih engkau, Elfridus Maximusina, sebagai suami saya. Saya berjanji setia untuk mengabdikan diri saya pada engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Sebaiknya maskernya dibuka. Buka dulu maskernya, tetap berhadapan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kalian berdua, mempelai yang mengenakannya, tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Patricia Katarina Londa, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peti, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Elfridus Maximusina, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Coba diperlihatkan kepada juru foto. Nempel dong tangannya.
Ya, sekarang cium pasangannya. Jangan tipu itu. Cium bibirnya. Cium bibirnya. Bibir. Cium bibir. Tahan dulu, juru foto. Udah? Ya, cukup. Saksinya pengen melihat dengan jelas. Jadi nanti bisa disaksikan, ya betul. El dan Betty, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kepada kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Mohon restu, silakan. Digandeng. Motorlah sedikit. Ya. Berdiri di situ aja cukup, Pak. Bukunya. Silakan. Udah. Langsung aja, Pak. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian.
Tolong, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Mari kita lanjutkan dengan doa umat kita berdiri. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Elfridus Maximusina dan Katarina Patricia Londa. Maka sambil menangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga El dan Peti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Janganlah biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan Tuhan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terima kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah marahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah cinta kasih-Mu diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta, tak henti-hentinya, Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat,
Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Elfrindus Maximusina dan Katarina Patricia Londa, ini yang telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi putra-putrimu ini yang hari ini telah saling mempersatukan diri dalam ikatan perjanjian pernikahan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini, Elfrindus Maximusina dan pendamping hidupnya, Katarina Patricia Londa,
dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadirlah pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya atas kalian dan para kerabat kalian. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai kesudahannya tak henti-hentinya mencurahkan cintanya ke dalam hati kalian. Semoga Tuhan menganugerahkan kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita, seraya menjadi saksi iman atas kebangkitan-Nya. Dan semoga sekalian, saudara sekalian yang hadir di sini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan El dan Peti sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan dengan berdoa kepada Bunda Maria. kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami memohon juga doa restu yang menyertai. Sekarang waktu kami mati.
Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang telah mengikuti misa penerimaan sakramen perkawinan dengan hikmat pada hari ini. Terima kasih kepada Romo Haris yang telah memberikan sakramen perkawinan kepada kedua mempelai. Terima kasih kepada tim protokoler kesehatan COVID dan timnya. Terima kasih untuk tim audiens, live streaming, dan KUR, juga teman-teman sekalian yang tidak dapat disebut namanya satu persatu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan acara foto bersama. Mohon maaf kita sesuai dengan susunannya saja. Ternyata Romo yang punya susunan. Romo MC-nya jangan lupa ya.